Hari ini kita akan membahas bagaimana cara melakukan perawatan tanaman cabai, mulai dari cara olah lahan, apa-apa saja yang harus kita lakukan sampai memasuki namanya fase generatif. Jika ini kita lakukan dengan teliti, dengan benar, maka tanaman tumbuh akan sehat, tumbuh akan subur, dan menghasilkan buah yang luar biasa. Halo kawan-kawan, kembali lagi dengan Ardana PT. Nah, pada hari ini seperti biasa kita kembali berada di kebun tanaman cabai. Sebenarnya kawan-kawan bisa lihat di belakang kita ini tanamannya sangat subur sekali, sangat hijau. Dan di tempat kita ini memang hujannya luar biasa sekali kawan-kawan, tiap hari ada hujan. Dan khususnya pada hari ini kita akan membagikan tips atau membagikan cara bagaimana kita merawat tanaman cabai. Kita akan bahas mulai cara olah lahan, apa-apa saja yang harus dilakukan sampai memasuki namanya fase generatif, yaitu di mana bunganya sudah mulai bermunculan, buah sudah mulai ada. Nah, jika ini kita lakukan dengan maksimal, maka hasilnya juga akan maksimal. Oleh karena itu, ikuti terus videonya, simak sampai selesai biar tidak gagal paham. Seperti ini kondisi tanaman cabai yang kita tanam kawan-kawan. Sangat hijau sekali, sangat subur. Walaupun diguyur hujan setiap hari, masih dalam kondisi aman. Dan ini merupakan tanaman cabai rawit dengan varietas kaliber. Dan sudah memasuki namanya fase generatif. Jadi fase generatif itu dimana ditandai dengan sudah pecah cabang, keluar bunga, bahkan sudah ada buah seperti ini. Seperti yang sudah kita sampaikan tadi, kita akan membagikan tips atau membagikan cara melakukan perawatan tanaman cabai, mulai dari cara olah lahan sampai memasuki fase generatif seperti ini. Yang pertama yang perlu kita perhatikan adalah cara pembuatan bedengan. Nah, ini lebar bedengannya kurang lebih 90 cm. Lebar selokannya di sini kurang lebih 80 cm. Sebenarnya semakin lebar selokan itu semakin bagus. Jadi tujuan membuat selokan lebar agar sirkulasi udara berjalan dengan lancar, tidak terjadi kelembaban, dan juga agar air bisa tidak tergenang. Nah, karena ini merupakan lahan miring, jadi bedengannya kita buat tidak terlalu tinggi. Jadi berbeda kalau lahan datar, itu usahakan membuat bedengan tinggi kawan-kawan. Jadi karena airnya susah keluar atau susah hilang, makanya agar akar tanaman cabai nantinya tidak kerendam air. Nah, seperti itu. Nah, ini merupakan dulunya lahan bekas. Jadi dulunya adalah lahan bekas tanaman cabai merah besar atau cabai hijau. Nah, teknik yang kita lakukan, kita bongkar tanamannya, kemudian kita bongkar plastiknya karena plastiknya sudah hancur. Setelah itu, di atas bedengan ini kita tabur yang namanya kapur dolomit, kemudian pupuk kandang ayam, dan vertipos. Hanya 3 bahan yang kita tabur di atas bedengan. Setelah semuanya bahan ditabur, baru kita melakukan pencangkulan lagi, penggemburan lahan atau penggemburan bedengan. Jadi setelah kita cangkul dan semua bahan tercampur menjadi satu dengan tanah, baru kita rapikan sedikit, kita siram dengan menggunakan E4. Jadi disiram dengan E4 sampai basah. Nah, setelah itu kita rapikan bedengan sampai jadi, kemudian melakukan penutupan mulsa. Nah, itu teknik pertama yang kita lakukan. Nah, setelah melakukan penutupan mulsa, kita diamkan kurang lebih 30 hari. Jadi pendiamannya cukup lama kawan-kawan, sampai 30 hari. Nah, mengapa kita diamkan sampai 30 hari? Itu tujuannya agar pupuk kandang ayam atau kotoran ayam ini terjadi proses fermentasi. Jadi kalau kita buru-buru menanam, biasanya yang terjadi adalah tanaman bisa diserang oleh jamur, khususnya layu fusarium. Setelah melakukan penutupan mulsa kurang lebih 30 hari, baru melakukan pembuatan lubang tanam. Nah, lubang tanam yang kita buat di sini jaraknya kurang lebih ke depannya ini, kesananya itu 60, sedangkan ke sampingnya ini 55, hampir 60 juga.
Jadi setelah melakukan pelubangan mulsa untuk siap tanam, kita kocor lagi. Nah, kita menggunakan 3 bahan, yaitu asam humat, trichoderma, dan silika karbon. Dosis masing-masing bahan tersebut adalah 3 sendok makan untuk 20 liter air. Nah, per lubang tanam kita kocor kurang lebih 100 ml. Setelah melakukan pengocoran, besoknya baru kita melakukan penanaman. Jadi itu teknik yang kedua yang kita lakukan agar hasilnya bisa maksimal. Nah, setelah kita melakukan penanaman, di usia 5 hari, 10, 15, sampai 20 hari, kita melakukan pengocoran dengan menggunakan asam amino dan morden pool. Nah, ini sangat penting sekali kita kocor dengan asam amino dan morden agar tanaman yang ditanam itu tidak mengalami stres akibat perpindahan tanam dan juga agar akarnya cepat berkembang. Nah, ini kita pakai morden pool seperti ini. Ini fungsinya memacu perakaran dan tunas, menebalkan dan memperkuat daun, serta merangsang pertumbuhan bunga. Jadi morden pool ini suplemen tanaman, bisa dipakai di fase vegetatif atau pertumbuhan, dan juga bisa dipakai di fase generatif atau pembungaan dan pembuahan. Sedangkan untuk asam amino, kita biasa memakai yang namanya Premino seperti ini. Ini adalah bahan organik yang berasal dari teknologi fermentasi ikan laut, berprotein tinggi dan kaya asam amino yang membantu melancarkan proses fotosintesis sehingga tanaman menghasilkan energi, pertumbuhan, dan pembuahan yang maksimal. Nah, dosis masing-masingnya adalah 30 ml kawan-kawan untuk 20 liter air. Kita kocor per lubang kurang lebih 50 sampai 100 ml. Nah, itu teknik yang ketiga yang kita lakukan. Nah, di usia 10 hari kita mulai melakukan pengendalian yang namanya hama trip. Kita melakukan penyempraian dengan menggunakan insektisida, yaitu kita biasa memakai Avidor 20 WP dengan bahan aktif imidacloroprid 25%. Ini sangat bagus sekali untuk mengendalikan namanya hama trip. Jadi walaupun musim penghujan, kita harus tetap antisipasi untuk agar tanaman tidak mengalami keriting. Nah, seperti itu yang kita lakukan. Ini intervalnya kurang lebih untuk Avidor ini kita melakukan penyempraian 7 hari sekali. Bisa dicampur langsung dengan fungisida maupun penyubur kawan-kawan. Tetapi untuk musim hujan kita sarankan nggak usah memakai penyubur karena unsur nitrogen itu sudah ada di kandungan air hujan. Jadi kalau tambah nitrogen bisa nanti tanaman terlalu subur, mudah diserang namanya jamur. Karena ini musim penghujan, di usia 15 hari kita sudah mulai melakukan pengocoran dengan kalsium. Jadi untuk kalsiumnya mereknya bebas kawan-kawan, bisa memakai Kalbopit, Manohara, atau jenis kalsium lainnya. Itu kalau kita memakai Kalbopit biasanya dosisnya 4 sendok makan untuk takaran 1 tangki semprot kawan-kawan. Jadi kita kocor per lubang kurang lebih 50 ml sampai 100 ml. Nah, untuk kalsiumnya bisa dimix dengan asam humat juga kawan-kawan. Dosisnya untuk asam humat 3 sendok makan. Nah, itu yang kita lakukan. Sedangkan untuk fungisida, jadi kita rutin juga melakukan penyempraian fungisida. Seperti yang sudah kita sampaikan, kita campur dengan insektisida Avidor, yaitu kita memakai biasanya Bistromil dengan bahan aktif metalaksil, yaitu 2-3 sendok makan. Nah, beberapa kurun waktu atau beberapa kali spray kita rolling juga dengan bahan aktif Mancozeb. Jadi perollingan fungisida itu sangat penting. Dan setelah memasuki yang namanya fase pembuahan seperti ini, di mana bunga sudah mulai bermunculan, kita rolling lagi fungisidanya dengan menggunakan bahan aktif tembaga hidroksida. Nah, mengapa kita memakai tembaga hidroksida sebagai fungisidanya? Karena ini musim penghujan. Jadi curah hujannya cukup tinggi, cukup deras. Makanya dengan pemakaian bahan aktif tembaga hidroksida itu untuk antisipasi tentang busuk daun dan penyakit jamur lainnya seperti layu, busuk batang, ataupun tanaman sudah berbuah, sudah ada buah ini, agar terhindar dari namanya antraknosa. Dosisnya kita pakai 2-3 sendok makan
untuk 1 tangki semprot. Nah, itu dilakukan secara tunggal, kita tidak mencampur dengan bahan apapun termasuk perekat. Karena ini musim penghujan yang cukup keras di tempat kita tidak melakukan pengocoran dengan pupuk NPK. Jadi sama sekali tidak dikocor dengan NPK. Jadi mengapa kita tidak melakukan pengocoran dengan NPK, khususnya NPK 1616, kita mempunyai alasan tersendiri. Karena ini merupakan dataran tinggi, jadi hawa atau udaranya sangat dingin sekali. Jadi kalau kita paksakan mengocor dengan NPK, biasa yang terjadi dari pengalaman, tanaman akan diserang namanya layu fusarium dan akhirnya mati. Nah itu, makanya kita tidak melakukan pengocoran NPK, kita fokuskan untuk mengocor dengan kalsium, agar batang menjadi kokoh, menjadi kuat, tidak mudah roboh, dan tidak mudah diserang namanya penyakit jamur. Nah itu yang kita lakukan. Dan khususnya untuk insektisida, selain Apidor, kita juga melakukan perolingan insektisida dengan bahan aktif diapenturon. Kita memakai merek obat seperti Pegasus. Itu dosis Pegasusnya kurang lebih 15 mili untuk 1 tangki semprot. Jadi fungisidanya kita rolling, insektisidanya juga kita rolling. Dan dengan demikian maka tanaman akan tumbuh sehat, tumbuh subur, bebas dari penyakit, kawan-kawan. Terima kasih kawan-kawan yang sudah menyimak video ini. Semoga apa yang kita sampaikan bisa bermanfaat. Itulah cara-cara dalam budidaya tanaman cabai, mulai dari cara olah lahan sampai memasuki fase generatif, di mana tanaman biar aman dari serangan jamur, dan khususnya tanaman bisa tumbuh secara maksimal. Dan semoga kedepannya kita menjadi sukses sama-sama.